Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Fa ahlan wa marhaban bikum ahbabana fillah. Tullab, talibat, jamaah daurah, jamaah talaqi, ruwat majalis zikir wal ilm, dan juga dengan jajaran daripada guru-guru tahfiz Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan juga dengan sahabat-sahabat di mana saja Anda berada. InsyaAllah pada hari yang mulia ini, di kesempatan itu dalam pengajian kitab Talaqi al-Arba'in al-Ilmiyah, akan kita awali jalsa kita dengan bacaan salawat An-Nariyah At-Tafrijiyah. Mudah-mudahan dengan berkat lantunan salawat kita kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tidak hanya dengan curahan rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh yang kita dapatkan sesuai dengan janji yang Nabi kita janjikan, tiap kali salawat itu akan dibalas dengan 10 kali daripada Allah Jalla Jalaluh, tapi juga tuqda bihal hawaij, Allah akan tunaikan segala hajat kita, tuhal bihal kurab, teratasi segala kurbah, segala kesulitan, problem-problem yang kita hadapi, tunalu bihal raghaib, dan kita mencapai segala hasrat keinginan yang kita inginkan. Allah kabulkan segala hajat, Allah elakkan kita daripada segala bala, malapetaka dan masaib, dan juga Allah berikan taufik inayah, hidayah dan riayah di sepanjang kehidupan kita, dan di mana saja kita berada senantiasa selalu dengan taufik dan inayahnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil dhabil hawaij wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi istasqal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim man taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم dengan dia panggil Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli Bilak Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنأل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنأل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله حتى ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله وصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القول ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallahumma salli salatan wa salaman taban ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنأل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج كرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به
إجوتنا بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعن آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلام تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به إجوتنا بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin pasuna duduk duduk Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Ilmiyah. Pada pertemuan kita minggu kemarin tak terasa putaran waktu selama 7 hari daripada Jumat ke Jumat berarti 8 hari. Segitulah, sebanyak itulah berkurang daripada umur kita, sebanyak itulah terhakis daripada peluang dan juga kesempatan kita tanpa kita sedari, sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, tobat tidak tobat. Apakah kira-kira dengan kita dalam keadaan siap siaga tubuh juga tidak? Tetap saja yang namanya kematian itu tidak mengenal bahasa toleransi. Begitu juga dengan tobat dan inabah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi tobat tidak pernah menunggu seseorang. Oh kesian dia belum tobat lagi, tunggulah nanti selepas dia kawin, tunggulah nanti selepas dia bertunangan, tunggulah nanti selepas dia bangun rumah, tunggulah nanti selepas dia balik kampung. Itu tak ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Baik itu dengan tobatnya, baik itu dengan ibadahnya, baik itu juga dengan kematiannya. Yang dimana dengan kematian, kalau dengan kita sudah berada di penghujung umur, yang walaupun dengan seseorang masih belum siap siaga untuk berjumpa dengan Allah, pasti dan pasti kita akan dibawa pergi.
Pada pertemuan kita yang telah lalu, yang walaupun hadis yang ketujuh sudah kita baca, tapi kita nak tuntaskan sebab ada sedikit lagi daripada pembicaraan yang tidak kita lanjutkan pada pertemuan kita yang telah lalu, di mana dengan 3 anugerah pemberian khusus Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Untitu salasa khisalin." Allah telah memberikan kepadaku 3 perkara. 1, sab dalam salat. Sekarang sab sudah kita bijaksanain dengan aturan-aturan yang telah kita tetapkan, itu dengan menjaga jarak. Yang pertama, kemudian yang kedua, pada saat ketika dengan kita melakukan jarak antara sab dengan sab, itu sudah tidak terperhatikan lagi dengan kita lurus antara sab dengan saf, antara kita sampai menyamping. Ada yang sedikit ke depan, ada yang ke belakang, itu kita sudah tidak ambil kira tentang perkara-perkara seperti itu. Jadi pemberian khas yang Allah berikan kepada baginda ternyata sudah terabaikan. Kemudian yang kedua, itu adalah ucapan Assalamualaikum. Jadi ucapan Assalamualaikum pada masa kita berjumpa, pada masa kita berpisah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, tidaklah pada masa kita berjumpa itu lebih istimewa atau lebih utama untuk kita mengucapkan salam daripada kita pada waktu kita akan kembali. Sebagaimana dianjurkan dengan kita ucapkan Assalamualaikum pada waktu kita berjumpa, juga Assalamualaikum pada waktu kita pergi. Tidak ada perbedaannya, kedua-duanya itu merupakan satu amalan sunat. Sebagaimana dengan kita kena ambil berat betul pada waktu kita mengucapkan salam pada waktu kita berjumpa, sepatutnya juga seperti itu pada waktu kita akan pergi, pada masa kita akan berpisah. Dan jangan lupa yang kita sebutkan kemarin, 1, berkenaan dengan sab. Sab semakin rapas, semakin kemas, semakin rapi, semakin serupa dengan sab para malaikat Allah Jalla Jalaluh inda Rabbih. Dan juga semakin rapat sab kita, tidak ada celah-celah antara samping, menyamping, kanan dan kiri. Syaitan tidak akan masuk. Syaitan yang punya leluasa, yang punya power, yang tidak ada tandingannya. Makhluk seperti apapun liciknya, lingkungan seperti apapun jahatnya, manusia seperti apapun degilnya, tetap saja tidak sesadis, tidak sejahat syaitan waliyadzubillah. Dia mengganggu manusia, dia bersumpah daripada muka, belakang, kanan dan kiri untuk menggoda dan juga untuk membujuk dan juga untuk memperangkap manusia. Syaitan tidak akan seronok kecuali kalau pada waktu dengan manusia menjadi temannya nanti di dalam api neraka wal iyadzubillah. La ughwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka, aku akan perangkap, aku akan ganggu mereka daripada muka, belakang, kanan dan kiri, yang sehingga hanya sedikit di kalangan hamba-hambamu yang bersyukur. Itu licik dan jahatnya syaitan. Innahu aduuna wa aduullah. Syaitan itu adalah musuh kita sejak pada hari kita dilahirkan, sejak dengan zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kita meninggal dunia. Detik-detik terakhir, mata mungkin sudah tidak melihat, tangan mungkin sudah tidak bergerak, kaki sudah tidak dapat melangkah, denyutan jantung pun juga sudah tidak normal. Napas keluar masuk dengan getaran jantung yang bergerak pada saat ketika itu pun setan tidak ada rasa puas-puasa untuk menggoda, sehingga sampai dengan upahnya yang terakhir, kalau dia tidak berhasil untuk membuat seseorang mati dengan su'ul khatimah, setan tidak akan membiarkannya waliyadzubillah. Ternyata setan tidak mampu untuk menyusup masuk kepada saf yang rapat. Yakinkan, apakah kita juga punya keyakinan atau tertanam keyakinan di dalam benak hati kita masing-masing? Setan yang licik yang mampu membuat manusia masuk neraka. COVID-19 kalau memang dia punya leluasa, itu juga dengan izin Allah. Paling parah pun akan membawa manusia kepada kematian. Dan itu pun dia menumpang kepada penyakit-penyakit yang lain. Banyak yang meninggal dunia di COVID-19 kan. Di COVID kan, bukan mati karena COVID. Disebabkan kena jantung, disebabkan kena darah tinggi, disebabkan kena paru-paru, disebabkan kena kencing manis, disebabkan kena buah pinggang. Terus dengan COVID menumpang. Sehingga yang meninggalnya disebabkan kena jantung, di COVID-19 kan. Meninggalnya kena paru-paru, di COVID-19 kan. Apapun alasannya, itulah diantara daripada keadaan yang berlaku.
Kembali syaitan, jahatnya syaitan sampai kepada tahap agar bagaimana manusia mati dengan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Waktu kita salat dia ganggu, di waktu kita tidur dia ganggu, waktu kita di office, waktu kita sendirian, waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan masyarakat, baik dia pemimpin, baik dia raja, baik dia sultan, baik dia individu, dia korporat, dia menteri, dia siapa saja, tidak pilih bulu. Setan sanggup untuk memperangkap kita semuanya. Setan lari dengan adzan yang berkumandang. Apakah COVID-19 tidak lari? Setan tidak akan mampu untuk mengganggu atau juga untuk memasuki saf yang rapat. Apakah COVID-19 boleh mengganggu? Ini pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, amin. Amin. Pemberian khas Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan amin, kabulkanlah ya Allah. Setelah 3 rangkaian, yang pertama kita menyanjung dan memuji Allah. Yang kedua dengan kita melantunkan kata-kata sanjungan. Hamadani abdi, itu pada ucapan alhamdulillah. Asna alayya abdi, itu pada ucapan kita ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin majadani, dia telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini adalah sempadan perbatasan antaraku dengan hambaku. Wali abdi masa'al, untuk hambaku segala permintaan yang dia mohon. Tengok, wali abdi, dan untuk hamba kekasihku, untuk hamba aku, masa'al, apa saja. Kata-kata alladhi atau kata-kata ma, apa saja yang dia mohon. Berarti permohonan kita itu mencakupi segala permintaan. Berarti permintaan kita itu mencakupi segala keinginan. Baik kita paparkan, kita rincikan satu persatu, atau satu perkara yang tersemat dalam benak ingatan juga di dalam hati kita masing-masing. Maka setelah kita mengakhiri suratul Fatihah, jangan tidak diaminkan. Hari ini saya sembahyang di masjid. Masjidnya cukup lumayan besar. Kalau penuh mungkin kira-kira ada dalam 800 ke 1000-an. Tapi disebabkan karena dengan SOP adalah kira-kira dalam 300-an lebih. Atau kalau tidak pun dalam 200-an lebih. Itu dengan Fatihah imam, rakaat pertama, Fatihah imam pada rakaat yang kedua. Hanya dengan imam dan juga dengan beberapa orang makmum. Saya dengan Muhsin di antara mengucapkan amin. Kenapa penghujung Fatihah dengan amin? Tak apa, Abi ulang kembali supaya tersemat dalam ingatan, supaya kita mengenal hikmat dan rahasianya. Kenapa satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surah yang di penghujungnya adalah amin, satu-satunya telah dengan suratul Fatihah, sebab karena Allah dah janjikan wali abdi masal, untuk hambaku apa saja yang dia mohon, apa saja yang dia minta, apa saja yang dia minta itu macam-macam, kesehatan, keapiatan, keselamatan, kesejahteraan, kemudian juga kaya raya, taufik hidayah, taufik inayah, petunjuk dan bimbingan. Dan juga selain daripada itu, suasana yang aman, suasana yang segar, suasana yang indah, suasana yang cantik. Dan daripada itu, hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup aman, hidup damai. Bebas daripada segala gangguan, bebas daripada segala problem, bebas daripada segala ancaman, bebas daripada segala tekanan, atau juga dengan aniaya, bebas daripada COVID-19. Itu diantara daripada kita mohon. Banyak lagi tuh dengan tunangannya, itu dengan politiknya, itu dengan kebunnya, itu dengan sawahnya, itu dengan sawitnya. Sebutkan saja, takkan habis dengan kita kalau kita menyebut hajat-hajat kita hajati, tidak dapat terhitung atau tidak dapat dihitung banyaknya hajat-hajat yang kita hajatkan. Jadi, masa'al, segala yang kau minta itu ternyata passwordnya atau harddisknya atau dengan disketnya atau katakan saja itu dengan memory cardnya ada dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau inginkan senarai secara terperinci, kalau kita inginkan hajat-hajat yang kita hajatkan dalam sepanjang hidup, yang kalau pada waktu kita sakit apa saja, mungkin telinga, mungkin mata, mungkin hidung, mungkin tangan, mungkin kaki, mungkin hati, mungkin perasaan, mungkin pikiran, mungkin lingkungan, apa sih yang sakit, tentu kita inginkan kesembuhan, kita inginkan kesehatan. Itu udah berapa? Baru dengan kesehatan. Belum lagi dengan lingkungan, belum dengan anak bini, belum dengan politik, belum dengan ekonomi, belum dengan usaha.
Banyak tidak akan dapat kita hitung. Jadi semua hajat-hajat yang kita mohon, dan bagi hambaku segala permintaan yang dia mohon, passwordnya ataupun juga dengan memory cardnya, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, bukan jalannya orang Yahudi. Tak akan mungkin dengan kita membudayakan budayanya musuh, gaya hidupnya musuh, kehendaknya musuh, atau juga kita didoktrin oleh musuh. Kata musuh-musuh kita Yahudi dan Nasrani, dan juga dengan orang-orang kafir lainnya. Buat begini, kita buat. Lakukan begitu, kita lakukan. Tinggalkan itu, kita tinggalkan. Ini jangan. Ini iya. Ini perhatikan, ya diperhatikan. Akhirnya dengan kita bertaklid secara membabi buta. Nah, itu kita sudah antisipasi dalam permintaan kita. Itu perlunya dengan kita ucapkan amin. Terbukti sekarang ini karena kita tidak mengaminkan bacaan daripada Fatihah Imam, sehingga dengan kita kaum muslimin ikuti ala mereka. Padahal di situ kebahagiaan dan kesejahteraan kita yang mempunyai rasul yang diutus, kita yang mempunyai kitab yang diturunkan, bahkan tidak hanya setakat seorang rasul yang diutus kepada kita, syariatu man qablana, syariat para nabi-nabi yang terdahulu itu juga merupakan syariat kepada kita selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Seolah-olahnya syariat para nabi-nabi dan rasul itu tercakup, bukan seolah-olahnya, pasti dan pasti sudah tercakup dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala-galanya dengan mereka itu ada dengan kita. Yang ada dengan kita tidak ada dengan mereka. Begitu juga dengan kitab-kitab yang diturunkan. Ada 104 buah kitab. Sepakat ulama mengatakan dalam 104 buah kitab tersebut itu isi kandungannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu dengan passwordnya juga dengan memory cardnya itu adalah suratul Fatihah. Perasaan tak? Berarti dalam bacaan surah Fatihah di dalam kandungannya ada 104 buah surah. Di dalam surah Fatihah ada terdapat di dalamnya 104 buah kitab. Dan ada di dalamnya juga 114 buah surah. Saya ulang kembali. Di dalam bacaan Fatihatul Kitab yang diakhiri dengan amin. Fatihah daripada Alhamdulillahirabbil alamin setelah Bismillahirrahmanirrahim itu mencakupi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang terdiri daripada 114 buah surah. Dan juga Al-Quranul Karim itu mengandungi sejumlah tidak kurang daripada 104 buah kitab yang diturunkan oleh Allah. 60 kepada Nabiullah Syis, 30 kepada Nabiullah Ibrahim, 10 kepada Nabiullah Musa, 4 yang terakhir Al-Quran kepada baginda Nabi, Al-Injil kepada Nabiullah Isa, At-Taurat kepada Nabiullah Musa, Az-Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Semua kitab-kitab yang diturunkan ada dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 114 surah. 114 surah itu isi kandungannya ada dalam surah Fatihah. Maka pada waktu kita mengucapkan amin, kabulkanlah ya Allah. Berarti kabulkan hablana min azwajina wa dzurriyyatina Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selanjutnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Ada dalam berapa ratusan doa di dalam Al-Quran. Seolah-olah kesemuanya itu telah kita mohon, telah kita minta kepada Allah. Kenapa? Sebab Fatihah yang kita baca tadi itu adalah merupakan wakil yang mewakili surah-surah lainnya. Atau surah-surah Al-Quran kesemuanya. Pernah tahu tak surah Fatihah itu diberi nama dengan Ummul Kitab, Induk, Ma, kepada semua kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ummul Kitab, Ummul Quran, suratul Fatihah.
yang pada penghujungnya ada amin, kabulkan. Maka amin tidak hanya kita mengaminkan lantunan doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi juga amin kepada semua doa yang ada di dalam surah-surah Al-Quran. Itu perlunya diaminkan. Jangan kedekut dengan mengucapkan amin. Susah mana. Gara-gara boleh jadi itu sebab musababnya. Sebab musababnya karena kita abaikan. Kita tidak lagi meminta hidayah yang serius. Kita baca saja, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Luruskah kira-kira kalau pada waktu kita ditimpa oleh kesusahan? Luruskah kira-kira kalau pada waktu dengan kita ditindas? Luruskah kira-kira kalau pada waktu tidak bijak? Luruskah kira-kira kalau pada waktu masih zalim? Luruskah kira-kira kalau pada waktu tidak becus? Luruskah kira-kira kalau pada waktu tidak bijak? Luruskah kira-kira kalau pada waktu dengan seseorang itu berpemikiran secara diktator? Luruskah kira-kira kalau pada kita berkibar kepada timur dan barat? Luruskah kalau pada itu dengan kita kehilangan identitas? Kita sudah tidak percaya diri. Itu kesemuanya tidak ada yang lurus. Semua kejanggalan-kejanggalan yang berlaku itu disebabkan karena kita tidak dibimbing kepada jalan yang lurus. Luruskah orang yang berzina? Luruskah yang korupsi, yang koruptor sebagai koruptor? Luruskah yang menerima riswah? Luruskah yang berdusta? Luruskah yang berzina? Luruskah yang main judi? Luruskah yang menipu? Semua kemaksiatan itu bukan jalan yang lurus. Oh, itu rahasianya. Supaya paham, jangan lagi senyap, jangan lagi kedekut. Apa sih susahnya Kakak Nisma? Apa susahnya jangan kawan dan semuanya? Apa susahnya saya ucapkan amin saja. Pada waktu imam membaca Fatihah jangan tidak diaminkan. Kalau seandainya tidak ada yang mengaminkan pun, kita macam seperti dengan pancaran cahaya yang terpancar di ufuk langit. Hanya kita saja yang terbilang atau yang terhitung dan yang dilihat oleh Allah dan juga oleh para malaikatnya yang mengaminkan Fatihatul Kitab, dan juga pada masa yang sama yang memandang besar, memandang agung dan hebat sunnah Rasulullah SAW yang dia merupakan salah satu daripada 3 pemberian yang diberikan Allah kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Kalau pada waktu kita sudah dibimbing kepada jalan yang lurus, lurus perekonomiannya, lurus aturannya, semua jabatan harus lurus. Jadi kalau misalnya ada jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, departemen, sini sebut kementerian, sana sebut dengan departemen agama, departemen kesehatan, departemen luar negeri. Kalau seandainya ada saja dengan departemen atau juga dengan kementerian-kementerian yang tidak lurus, tidak ala siratil mustaqim, kejanggalan, kerusakan, ketidaknyamanan, kediktatoran, dan juga dengan kenistaan akan berlaku dalam pemerintahannya atau dalam kehidupan kita. Kalau kita di rumah tangga ternyata kita tidak dapat memilih jalan yang lurus, anak-anak ternyata jalannya tidak lurus, ekonomi ternyata jalannya tidak lurus, keluarga ternyata jalannya tidak lurus, berarti semakin membengkok, semakin menjauh kita. Tengok, ya Allah Rahman Rahimin, supaya paham. Ini jalan lurus tuh straight. Sasaran kita di sana. Maka pada waktu dengan kita jalan lurus, kita akan sampai kepada sasaran. Sikit saja, mungkin itu ekonomi, mungkin itu politik, mungkin itu ibadah, mungkin itu budaya, mungkin itu keluarga, mungkin itu pakaian, mungkin itu minuman. Sikit saja serong daripada jalan yang lurus, serong sikit. Tuh kalau sampai 30 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, akan kemana menyimpangnya jauh. Sasaran di situ, ini tangan saya dilurus begitu tuh, ternyata yang serong sikit tadi itu terus ke sana. Kalau perjalanan sampai 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun umur, maknanya sejauh itulah jauhnya seseorang daripada surganya Allah, ridhanya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus saja yang akan membawa kita ke dalam surga, yang membawa kita kepada rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu pentingnya dengan kita mengaminkan. Itu rahasianya Nabi kita katakan 3 perkara khas Allah berikan kepadaku. 1 yang berkenaan dengan salat, 2 berkenaan dengan assalamualaikum, 3 berkenaan dengan amin, kabulkanlah ya Allah. Amin artinya istajib ya Allah. Amin artinya perkenankan. Amin artinya kabulkan permintaanku. Apa dia permintaan kita? Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus.
Jalannya siapa? Jalannya para nabi-nabi dan rasul, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi-nabi dan rasul akan membawa kita kepada Allah. Akan membawa kita kepada mahabbah, akan membawa kita kepada dunia ma'rifah, akan membawa kita kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ghairil maghdubi alaihim. Yang ketiga, yang keempat, waladhdallin, bukan jalan orang Yahudi, bukan juga jalan orang Nasrani. Jadi coba dengan kita merenung sejenak, kita sebut satu persatu, terlalu banyak, terlalu panjang, senarainya tidak dapat dihitung. Kira-kira yang mana yang murni dalam kehidupan kita? Apakah kira-kira itu dengan peradabannya? Apakah kira-kira dengan tradisi hidupnya? Apakah kira-kira itu dengan pakaiannya? Apakah kira-kira dengan makanan dan minumannya? Apakah kira-kira dengan pergaulannya? Semuanya sudah terbauri dengan gaya timur dan barat. Semuanya sudah ternodai dan juga ternistai dengan gaya kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Sebutkan bidang sosialnya, bidang ekonominya, politiknya, undang-undangnya, aturannya, kesehatannya. Kita berkiblat ke mana? Kepada WHO, kami sebut dengan WHO, kawan-kawan dari Indonesia, WHO, ke situ kiblat kita. Itu WHO itu apakah diasuh oleh orang-orang Islam yang punya iman yang sejati, keyakinan yang kuat, ibadah yang mantap? Tidak. Diasuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yaitu tadi, karena dengan kita meminta tapi kita tidak serius. Kita meminta tapi kita tidak dengan penuh harapan. Kalau memang betul-betul serius, seperti pada waktu kita berkempen, kita sebut hijau, biru, pendek kata merdeka, dengan sepatu sokongan. Macam itulah pada waktu dengan imam ucapkan waladhdallin, berikan sokongan dengan ucapan amin, kabulkan ya Allah. Celaka kalau sampai permintaan tidak dikabulkan. Celaka kalau sampai dengan permintaan kita ditolak. Makanya dahulu pernah kita sebutkan, kita membaca Fatihah dalam tiap salat fardu ada tidak kurang daripada dalam 17 kali. 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Kalau seandainya seseorang itu betul-betul salat secara sempurna dan juga secara sehat, dengan sunnah-sunnahnya, dikerjakan sesuai dengan SOP Rabbani, dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian pada masa yang sama, salat tadi itu dengan bacaannya itu kita sokong dengan semangat. Amin. Pasti dan pasti tidak akan berlaku kemungkaran. Bagaimana boleh korupsi, riswah, mengambil riswah kalau pada waktu dia berada pada jalan yang lurus? Macam mana boleh membunuh, macam mana boleh menipu, macam mana boleh curang, macam mana boleh khianat, macam mana boleh berpura-pura, macam mana boleh memperangkap kalau pada waktu dia berada pada jalan yang lurus. Itu membuktikan karena kita tidak berada pada jalan yang lurus. Karena itu Fatihah diulang-ulang kalau ada, baik itu dengan yang diberikan amanah yang berkuasa, atau juga kepada rakyat, atau individu, organisasi, ormas-ormas, ataupun juga dengan NGO-NGO yang tidak beres, yang tidak betul. Itu menunjukkan, ya ima karena mereka tidak salat, ima salat mereka itu tidak betul, ima dengan salatnya tidak memenuhi syarat, atau dengan salatnya tidak diterima oleh Allah. Sekali saja meminta kepada seorang kawan, dia akan bagikan sesuatu kepada kita. Kalau kita nak minta uang cuma yang sekat 2-3 ringgit saja, itu tak payah kita ajukan permohonan. Sekali minta diberi sekat 2 ringgit ya, bukan 1 juta ringgit. Bagaimana kalau kita meminta dengan yang maha kaya, dengan segala-galanya, Allah Jalla Jalaluh. Cukup, ini tambahan ulasan untuk hadis kita yang ke-7. Nabi kita bersabda, lam yu'taha, amin tadi itu kepada sesiapapun di kalangan umat-umat yang terdahulu, kecuali kalau Allah ada, itu Allah berikan kepada Nabiullah Harun dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa berdoa, Nabiullah Harun mengaminkan. Hadis yang ke-8, kita masih ada waktu dalam setengah jam lebih sedikit. Doa dengan mengangkat kedua belah tangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza ta'utallaha, apabila kamu memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, fadu'ullaha, mohonlah kamu kepada Allah dengan dua telapak tangan yang terbuka. Begitu. Qala wala tad'u bidzuhurihima, jangan kita berdoa dengan belakangnya. Fa idza faragta, dan apabila kamu selesai berdoa, famsah bihima wajhak, sapukan kedua belah telapak tangan kamu tadi itu ke muka. Yang pertama, apabila Anda berdoa. Ada yang mengatakan, untuk apa pula dengan kita berdoa? Kalau kita tak minta pun kepada Allah, dah tahu ini apa hajat-hajatnya. Apa saja yang kita inginkan. Kita sekarang ingin tak payah dicucuk. Dia punya keinginan, payah ditanyakan itu dan ini. Dia punya keinginan, polis bagi laluan dengan senang. Dia punya keinginan, polis langsung cop untuk bagian pelepasan. Itu keinginannya kita inginkan. Jadi pada waktu dengan kita berdoa, pada waktu dengan kita memohon, sebelum kita memohon dan meminta, Allah dah tahu dah apa-apa yang kita inginkan. Jadi tak payah berdoa. Macam juga seperti dengan kita, kalau pada waktu kita berdoa, seperti dengan kita beranggapan Allah itu seperti tidak tahu dengan ajat-ajat kita. Kan waktu, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Memangnya aku tak tahu awak banyak dosa. Ya Allah, murahkan rezeki ya Allah. Aku tahu rezeki kamu sempit. Aku tahu kamu punya keinginan untuk menjadi yang berhormat. Aku tahu kamu punya keinginan untuk jadi Perdana Menteri. Kalau kita tak cakap Allah tahu untuk apa lagi dengan kita mengadukan dan juga memperkatakan perkara semacam itu. Hajat-hajat yang kita inginkan, keinginan-keinginan yang kita harapkan, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Tidak perlu berdoa, pasrah saja kepada yang satu. Ini menurut pendapat sebagian daripada ulama, itu yang disebut dengan maqam tafwid dan taslim. Tidak meminta dan juga tidak memohon. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ilmuhu bihali yughnini an su'ali, ilmunya Allah atau makrifahnya Allah, taunya Allah dengan keadaanku, itu tidak membuat aku perlu meminta dan memohon. Asal ceritanya semacam ini, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Ibrahim yang akan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrus. Jadi kata malaikat Jibril kepada Nabiullah Ibrahim, nak bantuan kah? Jadi kata Nabiullah Ibrahim, kalau kepada kamu amma ilaika fala. Kalau kepada kamu saya tidak perlu. Sementara kalau kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughnini an su'ali, ilmunya Allah tahu tentang keadaan aku sekarang ini, itu tidak memerlukan untuk aku meminta dan memohon. Itu namanya tafwid, taslim, tawakal. Kelompok yang kedua mengatakan, Allah suka kalau pada waktu kita meminta. Allah suka kalau pada waktu kita tunjukkan betapa hajat dan juga betapa berharapnya kita. Allah suka kalau pada waktu dengan kita memohon. Banu Adam yaghdab idza su'ilu, anak manusia marah kalau pada waktu diminta, tapi Allah suka kalau pada waktu kita memohon. Jadi pada masa kita meminta, satu itu menunjukkan atas kehambaan kita, yang dengan kita betul-betul berhajat, yang dengan kita betul-betul perlu, yang dengan kita betul-betul kerdil, yang betul-betul kita ini lemah. Kita memiliki segala kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Daripada berbagai aspek kita kurang. Di waktu kita kaya raya pun kita miskin. Bagaimana kalau waktu kita dalam keadaan miskin? Di waktu kita mulia pun kita dalam keadaan hina. Bagaimana pada waktu kita dalam keadaan hina dina? Di waktu kita kuat pun kita lemah. Bagaimana pada waktu kita dalam keadaan lemah? Itu hakikat kita semuanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kalau pada waktu kita diciptakan dalam keadaan seperti itu, maka jangan sok sombong. Jangan sok sombong, angku ego. Dengan kepandaian, dengan keilmuan, dengan kepahaman, atau juga dengan kekiaian, dengan kemaulanaan, dengan keprofesorannya, atau dengan kecendekiawanannya, atau juga dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Sebab yang Allah firmankan di dalam Al-Quran berbunyi seperti ini, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ma utitu minal ilmi, Allah tidak bagikan ilmu melainkan cuma hanya sedikit.
sedikit untuk ke semua ilmu yang kita ketahui. Macam mana ilmunya kita sedikit daripada yang lebih sedikit. Itu hakikat kita. Jadi jangan sampai belagak pandai. Kalau kita belagak pandai berarti sombong. Kalau kita belagak pandai berarti kita tidak berdoa. Kalau kita belagak pandai berarti kita akan jadi ego. Kalau kita belagak pandai berarti kita tidak mau meminta. Kalau begini tangan rakyat semuanya, kaum muslimin pada hari Jumat, semuanya mengangkat dengan lantunan Ya Rabb, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Semuanya menangis. COVID-19 akan menangis, akan terisak-isak, akan meninggalkan negara kita. Tapi kita tidak meminta, kita tidak memohon, kita mengandalkan kebolehan kita, kemampuan kita. Bukan kita mengandalkan kekuasaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Kekuatan kita tidak sempurna. Nanti kita berangkat ke tempat atau ke medan peperangan, itu adalah medan Badar, dengan membawa seberapa yang terkumpul daripada pasukan, 313 orang, seberapa ada dengan kuda dikatakan cuma hanya 2 ekor saja, seberapa yang ada dengan onta cuma hanya 80 ekor saja, seberapa yang ada daripada persenjataan. Tidak lengkap, musuh dengan senjata yang lengkap, dengan pertahanan yang kuat, dengan perekonomian yang kuat. Bahkan Abu Jahal mengatakan kita bawa wanita-wanita cantik. Kalau bahasa kita sekarang, kita nanti disco di sana, kita dangdutan, kita kerogian, lepas kita dansa, joget, kita minum arak, kita sembelih binatang-binatang ternak, kita berpoya-poya. Jadi mereka pada saat dihadang atau ditunggu atau mengetahui bahwasanya pasukan baginda Nabi berada di kawasan Badar, mereka pergi ke Badar macam seperti nak pergi ke tempat rekreasi. Tidak dianggap ada, tidak dianggap wujud keberadaan baginda dengan pasukan. Itu macam seperti angin yang bertiup. Jadi mereka tidak terlintas dalam benak kepala mereka yang mereka akan mengalami kekalahan. Padahal mereka memiliki segala-galanya. Tahu tak pada saat ketika itu macam mana Nabi kita dalam menghadapi pasukan yang serba lengkap dengan segala-galanya, perekonomiannya, persenjataannya, tentranya, latihannya, semuanya dengan mereka. Nabi kita menghadang mereka dengan senjata yang kita abaikan, doa dan munajat. Makanya Abi ajak ini dalam rangka atau pada masa pengajian kita di petang hari ini, kami jemput secara lisan, ikut Zoom kami, atau paling tidak ikut Facebook Abi pada pukul 9 malam. Kamis malam Jumat. Kita ada program yang kita bagi tema Nusantara Bermunajat. Jadi Nusantara Bermunajat yang intinya kita akan zikir bersama, yang intinya kita doa bersama, yang intinya kita tawajuh bersama, yang intinya kalau kita boleh, kita ingin menangis bersama di hadapan Allah Jalla Jalaluh, agar tawajuh daripada kita di Nusantara. InsyaAllah kami babitkan 4 pulau terbesar di Indonesia. Kawan-kawan kita, link-link kita daripada alumni Mahat Azen di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan juga dengan Sumateranya. Dan di sini juga kita ada sebarkan. Jadi Abi berharap ini pendengar ya ikut live kita pada petang hari ini juga ikut bergabung dengan kami pada Kamis malam Jumat depan 16 hari bulan pada pukul 9 selepas salat Isya kita langsung mulakan dengan munajat, dengan doa, dengan zikir dan juga dengan tausiah daripada salah seorang sahabat kami, itu Habib Halim, berasalkan daripada Cibinong atau berasalkan daripada Bogor. InsyaAllah ada berkatnya, InsyaAllah ada kebaikannya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan. Tidak terlalu penting apa yang bakal akan diceramahkan, tidak terlalu penting nanti dengan lantunan apa yang akan kita mohon atau yang kita lantunkan bersama. Yang paling penting kebersamaan hati dengan link, dengan kemudahan media massa atau juga dengan stelet yang akan menghubungkan kita daripada ujung ke ujung, daripada muka belakang sampai menyamping, sama-sama berdoa. Jadi pada waktu kita berdoa seperti ini, Nabi kita berdoa sampai terjatuh selendang beliau, sampai Sayyidina Abu Bakar nampak pada saat ketika itu lebih yakin daripada Rasulullah. Nabi kita menangis, Nabi kita meratap, Nabi kita berintih-intih di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kau musnahkan segelintir pasukanku ini, kalau kau kalahkan kami, kalau kami tidak dapat bertahan, kalau kami mengalami kekalahan, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah atas permukaan bumi ini. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar,
radhiyallahu ta'ala anhu kafaka min munajati rabbik. Cukup bagi dia meratap munajat, memohon, meminta kepada Allah. Aku yakin Allah akan tolong kita. Bukan karena Nabi kita tidak yakin, tapi Nabi kita nak tunjukkan, memberikan role model, sebagai contoh dan acuan kepada umat, agar pada waktu kita dalam keadaan getir, dalam keadaan mentok, getir, atau kita sebut dengan genting kah? Keadaan kesusahan. Nah, pada waktu dalam keadaan kesusahan, jangan sampai dengan kita tidak mengetuk, tidak meminta, tidak bertawajuh, tidak memohon, tidak bergantung kepada yang maha dengan segala-galanya. Maha kuasa, maha hebat, maha agung, maha memberi, maha kaya, maha mengatur, maha bijaksana, dan juga maha mencipta, dan juga maha memberi. Allah mempunyai sifat al-ghaniyu, al-qaharu, ila akhiri. Oke, dah sepakat semuanya dijemput hadir. Tidak ada sembarang bayaran. Bayarannya nanti gejaran pahala di sisi Allah. Berikan sokongan kepada kami, berikan sokongan kepada sahabat-sahabat kita, berikan doa kepada segala usaha-usaha positif demi untuk masa depan agama, masa depan kita semuanya. Kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup aman dan damai, maju, dan juga pada masa yang sama damai, nikmat dan sejahtera, dapat menikmati segala keindahan dan juga segala nikmat yang Allah berikan. Kita atas nama rakyat, kerajaan atas nama pemerintah, tidak ada perbedaannya, ingin dengan pemerintahan yang adil dan bijak, dan juga dengan rakyat yang patuh, setia, dan taat. Khair, kalau pada waktu kamu meminta, pada waktu kita memohon, jangan santai. Bukan tak boleh. Ini kan ini lutut nih. Kita kadang-kadang minta nih waktu bersila, nih kita nampasin, oke Pak begini. Saya latih gitu. Kita kan tangan kita begini ya kan. Banyak minta begini nih. Ini macam seperti tidak terlalu berhajat. Bukan, kita tak katakan, kita jangan katakan orang yang letak tangan santai macam tuh orang nih ego, bangga, nih sombong, tidak ada berhajat. Tak juga. Tapi itu memberikan makna seperti itu. Jadi jangan salah. Jangan sampai kita tersinggung kalau sampai ada orang yang beranggapan kita semacam itu. Sebab kalau pada waktu kita meminta, menyembah Tuhanku mana ada letak tangan di belakang. Atau yang menyembah Tuhan tangan begini nih. Ada tangan letak di atas hadapan lutut situ. Tak ada. Itu bahasa menyembah. Coba kalau padu dengan kita dengan bahasa berdoa. Meminta kepada Allah. Kau macam mana pun hebat-hebatnya kamu tetap kamu kerdil. Perkasa-perkasanya kamu tetap saja kamu tuh lemah. Alim-alimnya kamu tetap saja kamu tuh bodoh. Itu hakikatnya. Itu suatu perkara tidak boleh kita pungkiri. Itu realiti hakikat yang ada pada diri kita yang namanya manusia. Apa yang lebih daripada kita? Umur. Tuh mungkin dengan gajah umurnya lebih panjang daripada kita. Di antara daripada yang panjang umurnya kalau tidak salah kura-kura. Kura-kura itu punya usia sampai 400 tahun. Kancil yang laju, yang gerak rentaknya cepat. Usianya hanya dalam beberapa tahun saja. Itu pun kalau tidak disembelih. Kalau kena sembelih mungkin dalam 4 bulan tidak kena sembelih. Itu kancil. Bukan, arnab. Kancil pula. Kura-kura yang jalannya pelan-pelan. Itu umurnya sampai 400 tahun. Bayangkan. Jadi kita bukan dengan umur. Kita bukan dengan keperkasaan yang kita miliki. Kita tidak mampu mengangkat gunung. Telinga kita, mata kita, semua organ yang Allah berikan kepada kita mempunyai keterbatasannya. Jadi kita mengaku di hadapan Allah. Sebagai bukti kita mengaku. Wa doa permintaanku. Atau juga dengan tadarru'i syahidun li bibtiqari. Allahu Allah. Tuh. Lama nadani huwa wasirtu abadan mamlukan lahu huwa Allahu Allah. Allahu Allah. Lamma nadani huwa. Tuh lantunan Allah. Ada lagi satu yang Habib Abdullah Ibn Al-Haddad tuh. Yang qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa inkisari. Kafani ilmu rabbi, cukup aku dengan apa yang Allah ketahui.
daripada doa dan ingkisar kita, tadarruk kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Yang kalau kita tidak meminta pun Allah tahu, tapi akan nampak betul-betul kita menunjukkan betapa kerdil dan juga betapa lemahnya kita. Kalau kita mengangkat kedua belah tangan, memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh dengan penuh harapan, dengan penuh khasyat dan tadallul. Mintanya orang yang serius, bukan minta orang yang letak tangan atas lutut macam itu saja. Jadi ada yang mengatakan yang doa macam itu sebab karena duit masih ada beratus ribu dalam simpanan. Tapi kalau pada waktu utang kena dibayar dalam minggu-minggu ini. Sedangkan duit yang ada tidak lebih daripada dalam 5.000-an. Hutangnya 35.000. Berdoanya begini. Ya Allah. Udah diangkat setinggi-tingginya. Tapi pada waktu hutang 25.000. Duit simpanan ada 300.000. Tangan bawah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman Rahimin. Bagi syukur. Tak bagi pun tak mengapa. Sebab masih ada simpanan lagi. Kan begitu tuh tafsiran makna lebih kurangnya. Jadi di antara daripada adab-adab pada waktu kita berdoa. Mengangkat tangan, kemudian dengan dua telapak tangan yang terbuka. Mana yang lebih abdal? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram seperti itu atau rapat? Ada masyayikh mengatakan secara terbuka, ada sebagian masyayikh mengatakan rapat, sebagian pendapat mengatakan karena nanti kita disuruh untuk menyapukan kedua belah telapak tangan kita ke muka, seakan-akan dengan kita seperti mengaut, seperti meraup, seperti mengumpulkan curahan rahmat maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalau begini akan banyak yang terjatuh, tapi kalau begini akan dapat yang teraup. Jadi ada dengan sebagian mengatakan begini rapat begitu pada waktu berdoa lebih abdal daripada dengan kedua belah tapak tangan yang kita renggangkan. Satu, di samping yang begini nampak kelihatan lebih berharap, nampak kelihatan lebih serius, bukan yang begini tidak serius. Jadi di antara daripada adab-adabnya, satu, pada waktu kita berdoa angkat tangan. Yang kedua, kita rapatkan. Yang ketiga, kita sapukan kedua telapak tangan kita ke muka. Wamsah bihima wajahak. Jadi ulama tentang mengangkat kedua belah tangan pada waktu kita berdoa itu hadisnya mutawatir. Tentang menyapu muka selepas kita berdoa itu hadisnya hasan. Hadisnya hasan itu yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kita lihat sebagian daripada Muhammadiyah itu adanya di Indonesia, atau sebagian daripada kaum muda, mungkin juga sebagian daripada Salafi dan Wahabi di sini, mereka berdoa selepas salawat sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Begitu saja. Alhamdulillah. Mereka tak sapukan. Jadi sapu muka selepas kita berdoa, hadisnya boleh diamalkan, hadisnya hasan, cukup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah kepada hadis yang ke-9 daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ishtadda ghadabullah, semakin bertambah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ishtadda ghadabullah, semakin bertambah Allah sangat-sangat murka kepada orang adani bi'itrati, kepada orang-orang yang mengganggu, yang mencerobohi, yang mencerca dan yang mencaci maki itrah keluargaku. Maksudnya keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah qala istadda ghadabullah ala man adani bi'itrati. Nabi kita kata adani kepada orang yang mengganggu aku, yang menganiaya aku, yang menyakiti aku. Ini kan banyak nih. Memang hadis ini dhaif. Kalau kita jadikan sebagai hujah tidak, tapi dia dalam masalah fadhailul amal. Yang paling tidak, Nabi kita sudah berpesan. Al-Quran pun juga sudah menyatakan, aku tak minta upah sih. Aku tidak meminta upah. Tidak memohon ajar upah kepada kalian. Selain daripada ilal mawaddata fil qurba. Aku tidak mengharapkan upah daripada umat. Selain daripada mahabbah kasih sayang kepada karib kerabatku. Bayangkan. Ini jangan disalah tafsirkan. Jangan disalah tafsirkan. Nabi kita punya istri tidak kurang daripada dalam 11 orang. Yang terkumpul pada masa yang sama tidak kurang daripada dalam 9. Oke? Baginda yang memadukan mereka-mereka tadi itu, antara Sayyidatuna
Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Safiyah, Sayyidatuna Zainab, ada dua. Kemudian dengan Sayyidatuna Ummu Habibah, dengan Sayyidatuna Maimunah, dengan Sayyidatuna Ummu Salamah, dan juga dengan yang lainnya. Baginda yang mempunyai ramai istri tidak benarkan Sayyidina Ali untuk memadukan Sayyidatuna Fatimah. Itu apakah sesuai untuk dijadikan sebagai dalil yang dengan poligami itu tidak boleh? Karena Nabi kita tidak benarkan. Tidak, bukan begitu maksudnya. Itu penyalahgunaan terhadap dalil. Nabi kita tidak mengizinkan kepada Sayyidina Ali untuk memadukan Sayyidatuna Fatimah. Satu, karena yang bakalan akan dinikahi oleh Sayyidina Ali adalah putri Abu Jahal. Nabi kita katakan tidak mungkin terkumpul antara putri penghulu para nabi-nabi dan rasul, penghulu atau putri kepada ihsan yang paling mulia, dengan putri aduwullah yang Nabi kita berikan gelaran sebagai Fir'aun hadir ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Terus nak dikawin oleh Sayyidina Ali. Nabi kita tidak izinkan. Satu, karena itu. Yang kedua, bukan karena Nabi kita tidak benarkan umat untuk berpoligami. Akan tetapi, secara khusus dengan Sayyidatuna Fatimah, Nabi kita bersabda, Fatimah itu bab'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada aku. Menyenangkan aku apa yang menyenangkannya, menyedihkan aku apa yang menyedihkannya, mengecewakan aku apa saja yang mengecewakannya. Kecewa seseorang karena kita, kalau pada waktu kita berada pada posisi yang betul, itu tidak ada dengan sebagai satu kesalahan yang berat atau tidak merupakan satu kesalahan. Tapi kalau pada waktu kita buat baginda jadi kecewa, itu hukumnya riddah. Sesiapa saja yang membuat baginda jadi kecewa, berasa teraniaya, berasa tergugat, berasa tersakiti, mencerca, mencaci maki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak seperti mencerca, mencaci maki umat. Mencerca, mencaci maki baginda itu adalah ridha, membuat orang itu akan menjadi murtad. Nanti kalau kita nyimpang, takut kalau jauh daripada topik pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi kalau pada waktu Sayyidatuna Fatimah mungkin tersinggung, mungkin terasa hati, rasa tak nyaman, atau merasa seperti apa, tentu Nabi kita akan terasa. Buat Nabi kita jadi terasa, membuat Nabi kita merasa tersinggung, itu hukumnya dosa besar atau satu perkara besar yang boleh membawa kepada riddah wal iyadu billah. Atas dasar itu Nabi kita tidak izinkan kepada Sayyidina Ali untuk mempoligamikan Sayyidatuna Fatimah dengan sambungan hadis, kecuali kalau dengan Ibnu Abi Thalib, maksudnya Sayyidina Ali ingin menceraikan anakku kalau memang nekat juga untuk berkawin dengan putri Abu Jahal. Apa yang kita nak hubung kaitkan dengan hadis tadi itu? Yang kita nak hubung kaitkan, sesiapa saja yang mencerobohi, yang mencerca alil bait, keluarga baginda Nabi, seperti yang kita dengar komen ucapan-ucapan ada dari maulahum, dia benci dengan Syiah. Syiah kita tidak dapat pastikan nasab keturunan mereka, silakan, tapi jangan sampai habaib-habaib yang secara pasti nasab keturunan mereka juga dibenci. Jangan sampai dengan kita membenci dan juga mencerca dan juga memusuhi. Buat statement-statement yang tidak cantik. Dan juga dengan pandangan-pandangan yang tidak bagus. Mungkin seperti yang habis sebutkan kemarin itu. Kalau seandainya salah satu daripada ulama Yaman, kita suruh berdiri di hadapan kita dengan salah seorang daripada datu-datu mufti kita. Duduk berdampingan. Kira-kira daripada dua orang ini siapa yang paling banyak mengamalkan amalan sunnah? Tentang di rumah itu kita tidak tahu. Tentang dengan keluarga kita tidak tahu. Untuk di depan kita saja. Oke. Mungkin kita panggil Habib Omar kah? Habib Ali Jufri kah? Atau dengan Habib Hasan kah? Atau dengan Habib Al-Attas kah? Terserah yang mana satu. Salah satu daripada habaib yang mereka entah macam mana. Hati mereka jadi seperti itu. Menyimpan rasa dendam. Macam seperti benci saja dengan keluarga baginda. Padahal kita diperintahkan untuk kita hormat dan ta'zim kepada mereka. Mereka kata hormat, mereka kata ta'zim, kita mengagumi, tapi pada masa yang sama mencerca dan mencaci, bahkan mengolok-olok. Malam Nabi sudah janji nak sebutkan tentang beberapa fadilat kelebihan kota Tarim. Yang kota Tarim ini melahirkan segudang daripada ulama dan para aulia.
Tadi habis sebut sebahagiannya. Kota Tarim ternyata di sana adalah merupakan tempat perkuburan sejumlah sekian ramai daripada ahli Badar. Semulia-mulia para sahabat Nabi yang berempat, Al-Khulafaur Rasyidun. Lepas itu yang 10 yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Rasulullah. Selepas yang 10 itu adalah Ahlu Badrin. Nabi kita sampai pernah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Bagaimana kalian beranggapan atau bagaimana kedudukan para malaikat yang ikut serta pada peristiwa Badar. Sebab pada peristiwa Badar dengan berkat tamajuh, dengan berkat doa, dengan berkat munajat baginda Nabi, Allah turunkan bi alfin, ayat yang kedua bi salasati alafin, ayat yang ketiga bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah turunkan 5.000 malaikat yang memakai sorban. Oke. Jadi Nabi kita tanyakan macam mana posisi dan kedudukan mereka. Jadi malaikat Jibril tanya balik, macam mana juga ahli Badar yang 313 orang itu menurut pandangan baginda Nabi. Menurut pandangan para sahabat, semulia-mulia umat, semulia-mulia sahabat, semulia-mulia pasukan. Malaikat Jibril juga mengatakan seperti itu juga di kalangan para malaikat yang ikut serta pada perang Badar. Oke, kita ambil salah seorang daripada Tarim. Tarim ramai ahli Badar yang mulia. Tadi itu pada urutan yang ketiga. Banyak berkubur di Tarim. Berapa di Indonesia? Tak ada. Berapa di Malaysia? Tak ada. Berapa di Perlis? Apalagi? Tak ada. Di Perlis tak ada seorang pun. Banjar juga tak ada tahu. Tapi saya tidak peduli mereka. Tentang mereka-mereka yang buat tidak elok, kita nasihati. Kita tidak elok, tidak suka dengan perbuatannya. Bukan berarti kita membenci mereka secara global seperti itu. Oke. Panggil siapa? Habib Muhammad. Habib Muhammad Al-Idrus. Atau kita panggil Habib Salim. Sudah meninggal. Habib Hasan. Katakanlah Habib Omar. Tidak usah Habib Muhammad terlalu ketuaan. Yang agak mudah sedikit. Habib Ali Jufri. Oke, Habib Ali Jufri. Diri di hadapan kita. Nisan saja. Yang walaupun kita tidak layak untuk kita menilai. Memperbuat mereka seperti itu. Kemudian kita panggil salah seorang daripada yang suka mencerca mencaci maki mereka. Lihat mereka berdiri hadapan. Siapa yang mengabadikan sorban baginda di kepalanya? Si Mufti? Tidak. Habib Ali. Siapa yang pakai tongkat di kala mereka berdua? Habib Ali. Siapa yang cincinnya di kelingking? Habib Ali. Siapa yang memakai kamis? Habib Ali. Siapa yang memakai pakaian serba putih pada Jumat? Habib Ali. Siapa yang pakai jubah bagi Nabi? Habib Ali. Siapa yang dengan jenggotnya? Jenggot nih, saya nih, sini saya tak panjangkan. Saya panjang sikit sini saja. Hak bagi Nabi itu semuanya panjang. Dan kalau tidak sampai satu genggam, satu begitu kabah pun tak cukur. Saya belum sampai satu genggam geda, saya cukur. Habaib, tengok jenggot Habib Omar. Tengok jenggot Habib Ali Jufri. Atau Habib boleh katakan, Habib tengok janggut ulama-ulama Abi, tugur Abi pada masa Abi mengaji di Mekah dan di Madinah. Siapa yang paling dekat dengan pakaian baginda Nabi, dengan akhlak baginda Nabi, dengan senyuman baginda Nabi. Makanya kita tidak heran. Dan ini yang lebih asah dan yang paling banyak riwayatnya. Taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada. Taraktu fikum, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau pada waktu kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah. Kedua wa itrati. Itrati lebih banyak hadisnya daripada wasunnati, Al-Quran dengan sunnahku. Yang lebih banyak Al-Quran dengan ahlil bait, dengan keluargaku. Kenapa sih kita membenci kepada ahlil bait? Nabi kita bersabda seperti apa? Selain daripada kita salat, kita sebut siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Perlis wa ala ali Perak wa ala ali Kelantan. Tak ada. Jujur saja semuanya. Pada waktu kita besar kata Nabi dalam salat 5 waktu yang kita laksanakan dalam salat sunat yang dengan sebuah bagiannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad ini terus bersambung sampai ke hari kiamat nanti. Sehingga sampai
dengan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan hadis ini dhaif tidak ada masalah sebab dia akan menjadi kuat senada dan seirama dengan hadis-hadis lainnya dan juga dengan ayat Qul la as'alukum alaihi ajra, katakan aku tidak meminta upah kepada kalian ilal mawaddata fil qurba, melainkan mahabbah kepada karib kerabatku. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ukhlufuni fi ahli, jadi khalifah, jadi penjaga, jadi pembelalah kalian kepada keluargaku. Hadis yang di sini akan semakin bertambah, istada, semakin bertambah atau bersangatan, sangat-sangat bertambah murka Allah Jalla Jalaluhu. Qala ala man adani, kepada siapa murka Allah semakin bertambah? Kepada orang yang menganiaya aku. Maksudnya menganiaya aku fi itrati, pada keluarga. Jadi sebelum keluarga baginda tercela, teraniaya, dicela dan dianiaya, orang yang teraniaya pertama itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabar 5 menit terakhir. Istadda, semakin bertambah kemurkaan Allah kepada orang yang mencerca aku pada keluargaku. Keluarga baginda jangan diperli, jangan dicerca, jangan dicaci maki. Kalau ada di antara jadi pada mereka yang bersalah, kewajiban kita menasihati, kewajiban kita memberikan teguran dan bimbingan, bukan kita mencerca dan juga mencaci maki mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka boleh bersalah? Sebab mereka juga manusia. Mereka bukan maksum. Yang maksum itu adalah kakek mereka, Sayyiduna Rasulullah, dan juga dengan para nabi-nabi dan rasul lainnya alaihi wassalatu wassalam. Hadis terakhir. Allah. Hadis terakhir. Ini untuk orang yang sudah kawin saja. Yang belum kawin kita doakan pada petang hari ini mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Mudah-mudahan cepat dapat pasangan, ikhwan dengan akhwatnya, akhwat dengan ikhwannya. Tak mestilah ikhwan dengan akhwat kita. Mana-mana saja. Yang penting kita dapat pendamping hidup yang setia. Kan kita cakap macam itu selalu, mudah-mudahan kebahagiaan kita ini sampai masuk ke dalam al-jannah, sampai masuk ke dalam surga. Kalau nak dapat surga di dunia, kawin dengan perempuan yang namanya al-jannah. Nurjannah, maksudnya. Kalau nak kawin di dunia dapat surga, kawin dengan laki-laki yang namanya Al-Firdaus. Firdaus ada sahabat kita namanya Firdaus. Masya Allah, ada lagi yang namanya An-Na'im, Jannatun Na'im. Di dunia saja sudah dapat surga namanya aja. Mudah-mudahan dengan nama sampai kepada yang dinamakan. Hadis daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna." Apabila salah seorang kamu nikah kepada kaum laki-laki nih, kalau kamu ternampak seorang perempuan cantik, maksudnya bukan ternampak perempuan cantik saja, tapi juga ajabathu, sampai hatinya jadi tergugah, terpesona. Pada waktu kamu tengok seorang perempuan, tergugah hati, cantiknya, lawaknya, seksinya. Itu jumpa dengan mat faleh, bukan mas soleh. Mas soleh itu datang ke kita, padahal mereka gaji besar-besar. Boleh tiket beribu-ribu, pergi balik 5-6 ribu, hotel bintang 5. Tapi tak ada duit karena beli baju yang cantik, baju yang menutup kesemuanya. Macam itu juga orang Cina. Sampai tak ada duit untuk beli jarum dengan benang. Apa susahnya beli jarum dengan benang? Benang harganya saka dalam seningginya. Jarum seninggi dapat 10. Nah, jahit baju yang sobek tuh. Jangan pakai sekerat-sekerat. Tak ada guna daun pisang di ini. Malaysia banyak daun pisang nih. Sekitar kami ada daun pisang ini. Kalau tidak ada guna, daun kelapa sawit. Kalau tak ada guna, akhbar harakah. Guna akhbar apa saja, metro, ada. Guna banyak yang boleh kita jadikan sebagai untuk menutup bagian anggota tubuh yang terbuka. Nah, ternampak di airport, di pelabuhan. Tadi yang saya sebut tentang tarim. Jadi di antara daripada tarim tadi itu, di sana ramai di kalangan para sahabat Nabi daripada pasukan Badar yang meninggal dan berkubur di sana. Dan juga tarim pernah menjadi pangkalan peperangan, pangkalan
persenjataan atau perang di zaman Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Darim dikatakan orang yang pernah sampai ke sana sehari, seminggu, mungkin sebulan, kamu tidak akan ternampak perempuan seksi, terbuka, buka-bukaan atau tidak tutup aurat. Kalau tempat kita apa yang tak ada, apa yang nak tengok, pergi saja ke Pulau Pinang. Tuh kawasan Cina di situ tuh. Di kawasan Pulau Pinang. Bukan cari pahala lagi, cari paha wal iyadzubillah, berdosa, astagfirullahaladzim. Itu kan realitinya. Jadi Allah kurniakan mata mereka tidak terdadahkan dengan benda-benda haram. Ini pada waktu dalam suasana dalam COVID-19. Gimana kalau dalam suasana serba bebas di airportnya, di pantainya, di hotelnya. Kalau masuk hotel bintang 5, view-nya ke arah kolam renang. Terenang mata kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bersabda, waktu dah beda nih. Apabila salah seorang kamu melihat perempuan cantik sampai terpesona, tergugah, Nabi kita berkata supaya tidak memikirkan, sebab itu disebabkan karena nafsu. Gejolak daripada naluri seks mungkin membuat dia kepikiran terus. Nabi kita bersabda, "Falyati ahlahu." Hendaklah dia cepat-cepat balik ke rumah, gauli istri kamu. Apabila kamu tengok perempuan seksi yang menakjubkan ada kecantikannya, maka cepat-cepat menggauli istri atau falyati ahlahu, datang untuk menggauli pasangannya. Kenapa ya Rasulullah? Fa'innal mut'a wahidun. Sebab yang namanya kemaluan itu satu. Kemaluan, namanya budu'. Wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha. Bersama dia, maksudnya istri kamu, apa yang ada dengan dia itu dengan wanita yang menggiurkan Anda. Makanya itu tadi dikatakan, mudah-mudahan laki-laki ikhwan yang dengar, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan pasangan pendamping hidup yang setia dan solehah. 3, yang akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Bahasa hadis, hakun, patut, wajar, mustahak untuk mendapatkan pertolongan Allah. 1, orang yang berperang di jalan Allah. Dan yang kedua, itu dengan seorang mukatab ingin membebaskan diri, hamba saya ingin membebaskan diri. Yang ketiga, seorang yang berkawin untuk menjaga diri daripada haram. Hada wabillahi taufik. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Maksud saya di tempat yang sama, di tempat masing-masing lah. Tuh, saya juga di sini daripada Cekak Jering Terung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kumat kamirkan mulut, mainkan tasbih kembali dengan salat dan salam kepada Baginda, sambil bersimbang, sambil ngopi, sambil santai, juga sambil mengucapkan salawat dan salam sallallahu ala sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsi wa zinata arsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.